semakin kita ketemu ke dalam IG Live ini, semakin santer obrolan mengenai krisis. Baik krisis secara skala global ataupun krisis lokal, itu semakin hangat diberitakan dan semakin membuat kita semakin berpikir iya nggak ya, dan saya harus ngapain. Nah, oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai fear of crisis, how to trade well. Jadi dalam kondisi ini, sebentar saya pin dulu komennya. Jadi hari ini kita akan topik mengenai fear of crisis, how to trade well di sana. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai trader, saya menyadari bahwa sebagai trader kita nggak bicara investor ya, kita bicara sebagai trader. Ada sebuah momen di mana kita merasa aneh kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak punya saham apa-apa. Aneh nggak sih? Aneh gitu loh. Setiap hari kalau nggak, satu hari aja kalau nggak trading, itu rasanya kayaknya aneh gitu loh. Ada yang salah gitu. Seminggu porto kita isinya cash semua, itu rasanya aneh gitu loh. Kalaupun porto kita isinya cash semua, dan kita ngerasa lumayan nih ya cash kita di RDN, saya mau masukin ke reksadana pasar uang setahun 3,5 sampai 4%, let's say seperti itu. Tapi kok aneh ya, nanti kalau saya masukin ke RDPU pasar uang, kalau saya segera butuh gimana ya, bisa nggak ya langsung cair hari itu juga untuk saya beliin saham. Nah, akhirnya membuat apa? Membuat yang tadinya kita mau, yang logikanya harusnya adalah invest di RDPU, misalnya kita switching dulu nih ke RDPU, reksadana pasar uang gitu ya, nggak jadi. Jadi di dana di RDN. Tapi dana di RDN akhirnya juga mikir-mikir, beli apa ya gitu. Karena apa? Kita sebagai trader, kita pasti punya tendensi untuk ngebeli sesuatu. Nah, teman-teman, sekarang ini adalah momen dimana, apa istilahnya, fear itu mulai semakin meluas gitu, semakin meluas. Dan apakah Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya di sana? Nah, kita nggak akan ngomong mengenai indikator ekonomi, nggak. Kita bukan ekonom. Tinggal teman-teman baca aja di luar berita dan lain sebagainya. Ada forum, ada seminar apa, silakan didengar. Atau dengar dari orang yang mengajar tentang ekonomi, silakan. Kita nggak akan bahas mengenai ekonomi. Kita asumsikan kita sama-sama nih, teman-teman dan saya dan tim Galeri Saham adalah user. Oke, kita adalah user dari analisa yang dibuat oleh sekuritas, user atau pembaca dari berita, user atau pembaca dari paparan-paparan ekonomi dan lain sebagainya di sana. Satu hal, ketika kita melihat berita yang memberitakan informasi yang disampaikan oleh ekonom, oleh menteri, oleh pemerintahan, oleh pakar ekonomi dan lain sebagainya, coba, ini poin pertama, coba usahakan tonton yang mereka omongin. Itu poin pertama. Jangan hanya baca berita, baca ketikannya. Itu poin pertama, teman-teman. Tonton apa yang benar-benar mereka omongin, karena berita suka bikin heboh. Itu poin pertama di sana. Kita nggak perlu terlalu pusing dengan di luar negeri dulu, tapi kita bicara dulu mengenai lokal Indonesia dulu. Jadi misalnya Ibu Menteri ngomong A, Bapak Menteri ngomong B, Presiden ngomong C, dan lain sebagainya. Ada banyak paparan, ada pemberitaannya, ada ketikan dari orang yang mengetik gitu ya. Silakan dibaca, tapi usahakan tonton videonya. Videonya gampang dicari, teman-teman. Video gampang dicari di YouTube bisa, di Instagram bisa, even mungkin di TikTok. Janganlah, TikTok cuman pendek ya, di bawah semenit gitu kan, jangan gitu. Jadi agak panjang lah. Jadi kalau baca berita, tonton berita tuh yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Nah, ketika nonton berita, tonton ulang, jangan melihat caption yang ditulis, tapi dengar apa yang diomongin.
Gitu. Itu yang pertama. Dengan demikian, teman-teman akan sadar bahwa apa yang diomongin tidak seheboh yang diketik. Itu poin pertama. Ingat selalu teman-teman, yang menyebar berita tentu pengen beritanya banyak dibaca orang. Semakin dibaca orang, semakin traffic tinggi, semakin you know lah. Kan gitu kan? Traffic, iklan, dan lain sebagainya. Jadi, tips pertama adalah tonton ulang omongan yang Anda baca beritanya di sana. Kita akan menyadari bahwa dengan demikian kita bisa netral. Itu yang pertama. Kedua adalah jangan kita berkutat pada grup yang setiap hari ngomongin krisis di sana. Apapun grup itu, teman-teman. Grup orang-orang yang pesimis, jangan. Ngapain masuk grup tersebut? Grup orang-orang yang nggak perform, yang nggak apa-apa, namanya temen gitu ya, yang nggak ada salahnya dong. Cuman jangan fokus di pemberitaannya. Oke? Nah, jadi kita harus apa? Kita harus lihat yuk. Kita teman-teman coba lihat ke lapangan. Contohnya, misalnya nih, teman-teman kalau misalnya lagi kantor, kerja, kalau pergi makannya di kantor karena catering. Coba sekali-sekali keluar. Makan di kantin, paling sederhana. Makan di mall, ya kan? Atau makan di kafe sesekali. Coba yuk dilihat. Sepi nggak? Di situ. Kedua, yang sehari-hari misalnya berangkat pagi. Oke, berangkat pagi sebelum matahari terbit. Coba sekali-sekali siangin dikit. Anda lihat, sepi nggak? Gitu. Yang setiap weekend selalu di rumah. Mungkin ada yang main game, ada yang rebahan, ada yang self healing. Coba yuk keluar ke mall. Coba dilihat, sepi atau enggak? Gitu teman-teman. Oke? Nah, ada pameran. Ya kan? Pameran mobil udah berlalu ini ya. Pameran apapun misalnya. Atau bazar di mall yang terkemuka gitu ya. Coba yuk dilihat. Jadi jangan ke mall hanya, oh gue mau nonton XX1, ya udah langsung nonton abis itu pulang. Coba dikelilingin mall itu. Hari kerja, weekend, coba dilihat. Jadi kita daripada kita hanya mendengar kata orang, coba kita simak di lapangan. Apa yang sedang terjadi? Orang apakah spending, belanja, atau orang itu nggak ngapa-ngapain? Kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman datang ke restoran, teman-teman coba lihat kondisinya seperti apa. Nah, jadi itu salah satu tips. Kita namanya kalau kita mau menganalisa, kita nggak mau jadi korban omongan orang, maka kita harus survei lapangan. Dan menurut saya survei lapangan ini cukup fun. Kenapa cukup fun? Pertama, kalau kita pergi makan, perut kenyang, hati senang, ya kan? Kalau kita jalan-jalan ke mall, cuci mata, hati senang, ya kan? Kalau teman-teman, ya apapun itu ya, liburan gitu ya, coba teman-teman lihat kondisi seperti apa. Coba yang dari Jakarta ke Bogor, yang dari Jakarta ke Bandung, yang dari Bandung mungkin kemana? Ke Cirebon dan lain sebagainya. Oke, menyebar ke sana. Coba dilihat apakah krisis, gitu. Nah, jadi itu tips pertama, yaitu adalah pemberitaan. Coba tonton video omongannya, jangan hanya baca ketikannya. Kedua, coba cek di lapangan kondisi seperti apa. Nah, dari sana teman-teman, dari sana kita akan punya positioning yang lebih jelas di dalam market, gitu. Kita akan punya positioning lebih jelas di dalam market. Saya dalam posisi apa? Saya dalam posisi lu jual gua beli, atau saya dalam posisi gua kabur duluan sebelum lu. Oke, kalau kita semua baca berita yang heboh, maka mental kita adalah gue mau kabur duluan sebelum krisis, ya kan? Pak Grantley, peak Sabtu Minggu macet parah, hahaha, krisis apanya? Gak cuma macet, teman-teman yang ke peak misalnya ya, gak cuma ke peak deh, ke mall, Kokas, Gandaria, GI, PI, Plaza Indonesia,
apapun teman-teman, apapun gitu ya. Coba lihat Sabtu Minggu rame nggak? Dan ketika rame mallnya, orang itu pada cuci mata atau belanja. Minggu lalu saya ke Grand Indonesia, saya ke lantai yang lantai merek sport brand semua, Skechers, New Balance dan lain sebagainya. Saya terbengong-bengong, ini kenapa ini satu toko, dua toko, semua toko ini kok berebut-rebut orang belanja ya? Kayak gitu. Oke, jadi gimana? Teman-teman harus ingat di sini bahwa nanti mungkin kita akan bikin kontennya sedikit, bahwa ekonomi Indonesia, GDP Indonesia 50%-an itu disokong oleh spending. Oleh apa? Oleh konsumsi dalam negeri, oleh kita-kita ini yang belanja di sana. Jadi, ketika semua orang itu belanja, ekonomi kita at least 50%-nya sudah aman. Tinggal sisanya apa? Sisanya adalah spending pemerintah, ya kan? Lalu apalagi? Investasi asing. Dan yang terakhir adalah ekspor dikurangin impor. CIGX-M. Oke? Nah, jadi 50% adalah spending. Jadi kalau teman-teman melihat saya kemana-mana, kesana kesini semua rame, maka mungkin ini balik lagi ya, saya bukan ekonom, cuman logiknya berdasarkan logika, rumus dan common sense. Ketika semua orang spending bukan saving, aneh ya jadinya ya, maka ekonomi kita relatif 50-an% udah dalam posisi aman. Kan gitu. Saya nggak mau lebih lanjut ngomong tentang ini, dan saya nggak mau berdebat lebih lanjut tentang ini, tapi itu adalah logiknya. Tinggal gimana caranya biar ekonomi kita lebih aman. Pertama, ya belilah merek dalam negeri, belilah barang-barang lokal, jangan beli barang-barang impor. Dengan demikian, ekspor lebih besar daripada impor. Ekspornya itu naik, oke lah, ekspor nggak usah naik, tapi impornya turun. Ketika surplus, ekspor yang sama, impornya turun, lebih tinggi ekspor daripada impor, itu kan nambah GDP kita. Kan di situ. Nah, jadi daripada kita takut, khawatir, bla 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 segala macam menyeramkan, teriak-teriak, berkuar-kuar dan bikin konten krisis agar YouTube-nya rame, agar Instagram-nya rame, agar TikTok-nya rame. Ya udahlah, lu beli aja barang lokal. Gitu loh. Lu beli aja barang lokal. Lu share dong konten mengenai apa? Konten mengenai gue bisa beli barang ini loh, merek lokal, bla bla segala macam. That's it. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi, saya sum up dulu sedikit bahwa apa? Pertama, kalau baca berita, coba tonton video omongan orang yang diberitakan, sumbernya langsung. Dan ketika tonton videonya di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, cari video yang agak panjang, jangan video yang cuma dipotong-potong. Gitu. Kebiasaan kita di Indonesia adalah suka ditanya, sukanya adalah apa? Summary-nya apa sih? Gitu. Jadi dia ngomong apa sih? Lu boleh cerita nggak ke gua? Yang ceritain ke kita aja udah pesimis. Gimana kita bisa netral? Oke? Yang kedua adalah survei pasar, teman-teman. Please, coba deh survei pasar. Gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ini kehidupan sehari-hari ya. Ya udah, daripada berkuar-kuar krisis, yuk beli tuh barang lokal. Yang kuar-kuar krisis belinya LV, belinya Bottega, belinya Fendi. Ya enggak? Makannya enggak, kalau makan relatif enggak lah. Ya kan, barang-barang gitu ya. Sepatunya apa? Adidas, Yeezy dan lain sebagainya. Ya kuar-kuar ya itu nggak memperbaiki masalah kan, kondisi seperti itu. Dan itulah yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Ya cek langsung di lapangan dan action sesuai dengan yang proper yang harusnya kita lakukan. Nah, sekarang kita bicara mengenai pertama adalah fear of crisis, yang kedua adalah how to trade well. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menyadari kondisi di market, beritanya gimana, lapangan seperti apa, kita akan punya sebuah self positioning bahwa apa? Oke, dengan kondisi gini, kalau orang-orang pada jualan, harga itu turun. Tapi kalau di lapangan yang belanja masih banyak. Atau misalnya belanjanya agak turun,
mungkin turun 10%, tapi harga sahamnya bisa turun sampai 50%. Misalnya, saya udah tahu saya harus ngapain. Lu jual, gue beli at the right moment di sana. Tapi kalau ternyata harga saham indeks kita nggak turun-turun seperti yang dibayangkan orang-orang, kita juga ngerti bahwa oke, artinya ada pihak-pihak yang sangat mengerti kondisi di lapangan, sehingga yang sana pada jualan semua, dia pada beli, saya nggak boleh dalam posisi menjual seperti orang-orang yang panik itu.